Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan dan di video ini saya mau ngobrolin soal saham core stock. Nah, apa itu saham core stock dan bagaimana cara memilihnya? Simak terus di video ini. Oke, nah di beberapa video sebelumnya nih ada beberapa teman-teman investor yang tanya di kolom komen, Pak Rifan gimana sih cara untuk memilih saham core stock? Nah di video ini saya akan jelasin mengenai apa itu core stock dan gimana sih cara memilih saham-saham core stock kita ke depannya. Nah sebelum kita lanjut, saya mau jelasin dulu nih, sebenarnya apa sih definisi dari saham core stock? Nah jadi biasanya saham core stock itu adalah saham-saham dari perusahaan yang kita sebut sebagai wonderful company. Nah, kenapa disebut wonderful company? Karena kinerjanya yang memang sangat konsisten. Dari 700 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memang tidak semuanya kinerjanya bisa konsisten. Ya, hanya beberapa emiten tertentu saja yang kinerjanya bisa konsisten dalam jangka panjang. Nah, karena kinerjanya yang konsisten tadi, maka saham-saham core stock ini bisa di-hold dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman mencari instrumen investasi atau emiten yang bisa di-hold sampai dengan 10 tahun ke atas, nah saham-saham core stock ini adalah jawabannya. Nah sementara saham-saham yang sifatnya cyclical ya tentu tidak bisa dipegang untuk 10 tahun ke atas ya. Jadi hanya saham-saham tertentu saja. Nah karena bisa dipegang sampai dengan 10 tahun ke atas, nah biasanya saham-saham core stock ini bisa diperuntukkan sebagai dana pensiun atau bahkan sebagai dana warisan juga. Nah, saya pribadi juga sama nih teman-teman. Ya, untuk nanti warisan ke anak saya juga udah mulai untuk membelikan saham-saham core stock ini. Karena kinerjanya yang sangat konsisten tadi, memang biasanya saham-saham core stock ini valuasinya nih sudah cukup premium. Ya, ada beberapa yang masih relatif murah dan reasonable, tapi ada juga saham-saham core stock yang valuasinya udah cukup tinggi. Nah, gimana nih strategi investasinya? Kalau untuk saham-saham core stock sendiri memang lebih cocok buat kamu yang menerapkan sistem DCA atau dollar cost averaging. Jadi setiap bulannya kamu menyisihkan uang dalam jumlah tertentu untuk membeli dengan lot yang sama atau dengan rupiah yang sama. Nah, sekarang gimana sih tips untuk memilih core stock? Nah, jadi banyak yang mengasosiasikan bahwa core stock itu sama dengan blue chip atau saham-saham berkapitalisasi besar. Padahal statement tersebut tidak 100% benar. Jadi kalau kita ambil definisi bahwa core stock sama dengan blue chip atau saham berkapitalisasi besar, which means biasanya yang dianggap saham kapitalisasi besar adalah di atas 40 triliun. Di dalam Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 40 emiten yang kapitalisasinya di atas 40 triliun. Tapi dari 40 emiten tadi, kalau menurut saya pribadi tidak semuanya lantas layak dijadikan sebagai saham core stock. Ya, bahkan dalam pendapat saya pribadi, ada beberapa saham yang market kapitalisasinya di bawah 40 triliun, ya, jadi nggak bisa dikategorikan sebagai blue chip atau saham kapitalisasi besar, tapi tetap bisa dikategorikan sebagai core stock. Nah, jadi di sini yang pengen saya garis bawain adalah core stock belum tentu sama dengan blue chip, ya, meskipun ada core stock yang kategorinya adalah blue chip, tapi ada juga core stock yang kategorinya adalah non blue chip. Nah, tips yang pertama adalah perhatikan brand equity-nya. Brand equity itu adalah ya merek atau brand dari perusahaan tersebut. Ya, sederhananya adalah kalau misalkan brand tersebut menjadi top of mind di mata pelanggan, ya maka itu adalah indikasi bahwa perusahaan tersebut memiliki brand equity yang kuat di para pelanggannya. Nah, biasanya juga saham-saham yang cocok dikategorikan sebagai core stock ini memiliki produk yang memang sangat disukai dan juga digemari oleh para pelanggannya. Karena brand equity-nya ini kuat, maka brand equity ini menjadi salah satu economic mode bagi perusahaan tersebut. Nah, tips yang kedua adalah carilah perusahaan yang sifatnya adalah defensif dan bisnisnya itu sudah mature atau sudah matang. Nah, kenapa defensif? Karena perusahaan yang defensif cenderung berkinerja tetap sama baiknya meskipun keadaan ekonomi sedang dalam kondisi memburuk. Ya, contoh sederhana misalkan kita bisa ambil dari pandemik 2020 kemarin.
Ya, kita sama-sama tahu bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang menantang, penuh dengan tantangan. Banyak perusahaan yang kemudian merugi atau labanya turun signifikan, tapi tetap ada sejumlah perusahaan yang labanya tetap bisa bertumbuh secara konsisten meskipun di tengah pandemik. Nah, itu juga jadi salah satu ciri indikasi yang kuat. Nah, demikian pula untuk perusahaan yang cocok untuk core stock ini adalah perusahaan yang bisnisnya itu sudah mature. Mature itu artinya sudah matang. Nah, ketika perusahaan ini sudah berada dalam stage mature bisnis, maka kinerjanya itu tidak akan terlalu berfluktuasi. Meskipun misalkan di tahun-tahun tertentu akan ada penurunan laba, ya, tapi biasanya nggak terlalu signifikan. Ya, kalau kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang, perusahaan tersebut akan tetap senantiasa bertumbuh. Nah, tips yang ketiga adalah carilah perusahaan yang memiliki high gross profit margin. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, gross profit itu kan didapatkan dari pendapatan dikurangin dengan beban pokok penjualan. Nah, kita hitung berapa gross profit yang bisa dihasilkan oleh perusahaan setelah dikurangi dengan beban pokok pendapatannya tadi. Perbandingan antara gross profit dengan pendapatannya itu kita sebut dengan gross profit margin. Perusahaan yang memiliki high gross profit margin hampir bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut tidak terlibat dalam perang harga. Ya, karena perusahaan tersebut memiliki economic mode yang baik, yang seperti tadi sudah dijelaskan. Perusahaan juga memiliki competitive advantage yang kuat, ya, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh harga, dan konsumen juga tidak keberatan jika perusahaan menaikkan harga jualnya. Nah, berapa high gross profit margin yang digunakan? Yang biasanya digunakan adalah gross profit margin di atas 30%. Nah, yang keempat adalah carilah perusahaan yang memiliki capital expenditure yang rendah. Biasanya perusahaan yang produk atau jasanya simple, dibutuhkan oleh banyak orang, dan memiliki ekonomi yang kuat, ya, biasanya tidak membutuhkan capital expenditure yang besar. Nah, dengan capital expenditure yang tidak terlalu besar ini, memungkinkan perusahaan untuk bisa mencetak laba yang lebih besar lagi ke depannya. Jadi, dengan laba yang ditahan, ya, tidak membutuhkan terlalu banyak biaya untuk capital expenditure. Biayanya tadi bisa digunakan untuk sebagai working capital, ya, sehingga bisa menumbuhkan laba lebih besar lagi ke depannya. Dan yang kelima, dan ini juga salah satu yang paling penting juga, adalah memiliki good corporate governance yang baik. Ya, perusahaan yang dijalankan oleh manajemen yang memiliki kredibilitas, memiliki integritas, adalah kunci dari keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan. Ya, mau sebagus apapun produk sebuah perusahaan disukai oleh masyarakat tapi tidak memiliki good corporate governance yang baik, maka akan ada waktunya perusahaan tersebut ya nantinya akan turun juga kinerjanya. Oke, kalau gitu apa nih contoh perusahaan yang cocok dikategorikan sebagai saham core stock? Nah, di sini saya akan coba berikan beberapa contoh perusahaan yang cocok dikategorikan sebagai saham core stock, ya, baik yang market kapitalisasinya besar di atas 40 triliun maupun yang market kapitalisasinya tidak terlalu besar di bawah 40 triliun. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu ICBP, ya, atau Indofood CBP Sukses Makmur. Di sini terlihat bahwa market cap per video ini dibuat adalah sebesar 100,8 triliun rupiah. ICBP ini termasuk memenuhi beberapa kriteria yang tadi kita sebutkan. Ya, pertama dari sisi brand equity-nya, Indofood CBP Sukses Makmur sendiri memiliki brand equity yang sangat kuat baik di level corporate maupun di level brandnya. Ya, salah satu brand yang dibawahi oleh Indofood CBP Sukses Makmur ini tentu yang kita sudah kenal semua juga, yaitu Indomie. Ya, Indomie memiliki brand equity yang sangat kuat, baik di level domestik maupun di level internasional. Nah, dari segi pencapaian kinerjanya juga terbilang sangat konsisten nih, di mana pada tahun 2011 perusahaan mencatatkan omset sebesar 19,3 triliun rupiah, dan di tahun 2021 ini menggunakan data kuartal 1 yang disetahunkan, diperkirakan bisa mencapai sekitar 60,3 triliun rupiah. Hal yang sama juga terlihat secara bottom line-nya, di mana net profit ICBP juga bertumbuh sangat konsisten. Pada tahun 2011 misalkan perusahaan mencapai laba bersih 1,9 triliun rupiah, dan di tahun 2021 dengan data kuartal 1 yang disetahunkan diperkirakan akan mencapai sekitar 6,9 triliun rupiah. Nah, yang menarik diperhatikan di sini adalah pada tahun 2020, terutama ketika 2020 terjadi pandemik COVID-19, ICBP tetap mampu meningkatkan laba bersihnya menjadi 6,5 triliun rupiah. Perusahaan juga mencetak
gross profit margin yang terbilang sangat baik ya. Di sini terlihat bahwa gross profit margin dari ICBP juga relatif meningkat ya, di mana pada tahun 2011 gross profit marginnya masih di sekitaran 26% ya, tapi per tahun 2021 ini gross profit marginnya mencapai 39%. Jadi di atas 30% yang tadi kita bahas. Nah, perusahaan juga memiliki capex yang relatif rendah jika dibandingkan dengan operating cash flow-nya. Memang terlihat kalau secara nominal, capital expenditure-nya secara nominal memang cukup besar. Ya, di mana misalkan pada tahun 2016, perusahaan mengeluarkan investing cash flow sebesar 1,5 triliun. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan operating cash flow yang sebesar 4,5 triliun di tahun tersebut, maka pencapaian operating cash flow-nya 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan investing cash flow-nya. Hal yang sama misalkan terjadi pada tahun 2019. Ya, di mana pada tahun tersebut ICBP mengeluarkan investing cash flow sebesar 2,4 triliun rupiah. Akan tetapi jika dibandingkan dengan operating cash flow yang sebesar 7,4 triliun rupiah pada tahun tersebut, maka operating cash flow-nya juga 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan investing cash flow-nya. Jadi terlihat ya bahwa meskipun secara nominal capital expenditure-nya cukup besar, tapi jika dibandingkan dengan operating cash flow-nya terbilang masih rendah. Dan perusahaan juga memiliki good corporate governance yang baik, karena ya hingga saat ini kita belum pernah mendengar kasus di mana manajemen dari ICBP ini juga pernah tersangkut kasus hukum. Nah, sekarang saya mau bahas contoh lainnya nih, emiten yang cocok dikategorikan sebagai saham core stock meskipun market kapitalisasinya nggak terlalu besar di bawah 40 triliun. Ya, salah satunya adalah PT Ultra Jaya Tbk atau ticker code-nya adalah ULTJ. Nah, ULTJ ini punya market cap itu hanya 17,7 triliun rupiah. Nah, meskipun market cap-nya tidak sebesar ICBP, tapi brand equity dari Ultra Jaya ini juga terbilang sangat kuat. Di mana salah satu produk andalannya yaitu susu Ultra Jaya dan juga teh kotak merupakan market leader di segmen industrinya masing-masing. Dari sisi kinerja perusahaan pun juga terbilang sangat stabil. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa omset dari Ultra Jaya itu bertumbuh sangat konsisten. Misalkan pada tahun 2011 omset dari ICBP ini baru sekitar 2,1 triliun rupiah, tapi terus bertumbuh hingga saat ini omset Ultra Jaya itu mencapai 6,1 triliun rupiah. Ini menggunakan data kuartal 1 2021 yang disetahunkan. Dan pada tahun 2020 kemarin ya, di tahun pandemik sekalipun terlihat bahwa kinerjanya masih cukup stabil dari sisi omsetnya. Ya, hanya turun sedikit dari 6,2 triliun menjadi 5,9 triliun rupiah. Nah, yang menariknya adalah dari sisi bottom line-nya, secara pencapaian laba bersih juga meningkat sangat konsisten. Di mana di sini terlihat pada tahun 2011 laba bersih dari Ultra Jaya adalah sebesar 128 miliar rupiah, dan di tahun 2021 ini menggunakan data kuartal 1 yang disetahunkan diperkirakan akan mencapai 1,6 triliun rupiah. Termasuk di tahun pandemik 2020 sekalipun, di sini terlihat bahwa perusahaan masih tetap mencatatkan laba bersih yang positif ya, sebesar 1,1 triliun rupiah ya, lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, dari sisi pencapaian gross profit margin pun juga sangat baik ya, di mana di sini terlihat bahwa di tahun 2011-an kurang lebih gross profit marginnya di 30% dan per tahun 2021 gross profit marginnya di sekitar 36% ya. Bahkan dalam waktu 5-6 tahun terakhir gross profit marginnya sangat konsisten di sekitar 36-37%. Nah, hal yang sama perusahaan juga tidak membutuhkan capex yang terlalu besar. Kita bisa lihat di sini misalkan pada tahun 2016 perusahaan mencatatkan operating cash flow 779 miliar, namun hanya mengeluarkan investing cash flow yang totalnya mencapai 77 miliar rupiah. Jadi operating cash flow-nya 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan investing cash flow-nya. Dan dari segi gizinya juga terbilang baik, karena sampai dengan saat ini belum ada kasus di mana manajemen Ultra Jaya pernah bersangkutan dengan kasus hukum. Nah, satu tips tambahan nih buat teman-teman. Jadi ketika misalkan kalian ingin membeli saham core stock, ya, jangan lupa juga untuk perhatikan valuasinya, karena ada beberapa perusahaan yang kinerjanya memang bagus tapi valuasinya memang sudah mahal sekali. Nah, itu juga mungkin belum waktu yang tepat untuk mulai mengakumulasi saham tersebut. Ya, tapi ada juga nih pilihan saham-saham lainnya yang valuasinya masih relatif reasonable ya, dan teman-teman misalkan bisa mulai untuk mengakumulasi dari sekarang. Nah, sehubungan dengan itu, saya dan teman-teman di RK Team juga punya nih satu layanan khusus yang membahas tentang core stock ya, yaitu disebut dengan Core Stock Playbook. Apa itu Core Stock Playbook?
Playbook ya. Sederhananya Core Stock Playbook ini adalah analisa secara komprehensif terhadap emiten yang kita anggap cocok dikategorikan sebagai saham core stock. Jadi di dalam Core Stock Playbook ini kita akan bahas mulai dari latar belakang perusahaan, mengenai bisnis model, sumber pendapatan dan labanya, kemudian tinjauan kualitatif dan tinjauan kuantitatif, kemudian kita juga bahas prospek perusahaan ke depan, risiko perusahaan ke depan, dan kapan sih best time to invest di perusahaan-perusahaan ini. Nah, ada sekitar 9 emiten yang kita bahas di dalam Core Stock Playbook ini. Nanti untuk linknya akan saya taruh di deskripsi. Nanti kamu bisa baca secara detail, jadi kamu punya confidence yang besar dan kamu juga punya pengetahuan yang mendalam terhadap perusahaan yang cocok dikategorikan sebagai saham core stock tersebut. Oke, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana tips memilih saham core stock. Nah, kalau kamu sendiri ada nggak sih jagoan saham yang kamu andalkan sebagai pilihan core stock kamu? Kalau ada, please share di kolom komen. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share ke teman-teman kamu. Dan juga yang paling penting, jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, and see ya!